selamat datang kembali di channel Only for MV. Apa kabar kan semua? Aku harap siapapun, kapanpun, dan dimanapun kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada video kali ini aku ingin membahas suatu topik yang bisa dikatakan sensitif lah ya. Sensitif untuk kalangan anak-anak motor karena topik yang mau aku angkat kali ini ada yang pro, ada yang kontra, dan di sini aku nggak ada bela salah satu pihak, aku nggak bela yang pro, aku nggak bela yang kontra juga, tapi ini berdasarkan pengalamanku sendiri dan ya ulik-ulikanku lah ya. Ya nggak hanya pengalamanku sendiri juga sih, aku juga nanya-nanya sama teman-temanku yang sudah berpengalaman dan sudah mencoba menggunakan filter udara racing. Nah, pada video kali ini aku ingin membahas bisa dikatakan kelebihan dan kekurangan penggunaan filter udara racing yang mungkin ya bisa jadi pertimbangan sebelum kalian make. Oke, untuk penggunaan filter racing ini aku bahas untuk kelebihannya dulu kali ya. Jadi gampangnya gini dah ya, sebelum kita bahas soal kelebihan dari knalpot racing ini, jadi kita bahas dulu soal konsep tenaga di motor ya. Jadi gampangnya gini, selain kita bore up atau stroke up gitu ya, apa ya, gampangnya menambah volume mesin kita lah ya. Jadi ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk menambah power motor kita, yaitu dengan menambah debit bahan bakar dan udara yang masuk ke ruang bakar kita. Nah, itu juga bakalan meningkatkan meningkatkan tenaga dari motor kita. Nah, salah satu caranya supaya debit udara yang masuk ke motor kita itu lebih banyak, yaitu dengan menggunakan filter racing ini. Lah, kok bisa pakai filter racing ini udaranya makin nambah gitu, nggak sama kayak filter standar gitu. Nah, karena gampangnya gini dah, karena kita bisa lihat filter racing yang dijual di pasaran itu dia terbuat dari stainless steel dan diameter rongga-rongga itu benar-benar bisa kita lihat dan itu lebar banget. Jadi ibaratkan udara yang melewati filter udara racing itu ya udah dia plong aja gitu masuk ke mesin kita gitu. Ya paling yang ketahannya cuman kayak kerikil-kerikil gede gitu. Kalau untuk yang lain-lainnya ya bakalan masuk gitu, kayak debu-debu yang kecil-kecil itu ya bakalan bisa masuk ke ruang bakar kita. Nah, karena debit udara yang masuk ke mesin kita jadi jauh lebih banyak, alhasil tenaga yang kita dapatkan saat menggunakan filter racing ini jauh lebih tinggi, lebih gede dibanding kita menggunakan filter udara standar kayak gitu. Nah, jadi kelebihan menggunakan filter udara racing yaitu adalah penambahan tenaga ya, walaupun nggak gede ya paling 0, berapa HP gitu tenaga kita nambah, tapi ya itu cukup berasa ya untuk ukuran motor. Penambahan 1 HP aja itu udah berasa banget gitu, apalagi ya 0, berapa gitu ya, itu lumayan berasa penambahannya. Dan apalagi ya kelebihannya? Kelebihannya yang kedua mungkin umur pakainya yang bisa dikatakan seumur hidup, karena itu filter bisa kalian pakai seumur hidup, nggak perlu ganti-ganti itu filter. Nah, itu untuk kelebihannya. Oke, kita lanjut untuk kekurangannya. Nah, kekurangannya seperti yang aku jelasin pada video kemarin juga aku jelasin sih, tapi aku ulangin lagi lah ya. Kekurangan filter racing yaitu karena diameter lubang filternya itu gede banget, alhasil debu-debu yang ya mungkin nggak terlalu terlihat dan sifatnya kecil banget itu bakalan masuk ke mesin kita, dan itu yang bikin motor kita mesinnya itu cepat kotor. Nah, kalau tahu sendiri ya, kalau motor
mesinnya kotor itu ya udah tenaga bakal ngedrop banget. Ya jadi kesimpulannya kalau misalkan kita pakai knalpot racing, kita harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk maintenance motor kita ya. Jadi ya karena itu tadi, karena debu-debu yang sifatnya kecil-kecil itu tetap bisa masuk, tetap bisa lewat dari filter racing itu. Jadi kita harus benar-benar rajin nih ngecek throttle bodinya, terus intake-nya harus rajin kita bersihkan gitu. Supaya apa? Supaya tetap nih tenaga motor kita bakalan tetap dalam kondisi fit. Nah, ya mungkin itu bisa dikatakan pengetahuan umum lah ya soal filter racing. Ya mungkin banyak orang udah tahu, bahkan yang pro terhadap filter racing pun udah tahu kalau misalkan perawatan filter racing itu jauh lebih ekstra. Bukan berarti perawatan ini filternya yang perlu dirawat, tapi lebih ke mesin kita yang menggunakan filter racing itu jauh lebih ekstra untuk perawatannya. Tapi ya kalau aku ya, nah ini untuk pendapatku kenapa sampai detik ini aku belum berminat untuk menggunakan filter racing, walaupun harganya cukup menggoda ya, cukup ramah lah di kantong, nggak bikin kantong gersang. Alasan pribadi ya, mungkin bisa dikatakan ini alasan pribadi kenapa sampai detik ini aku masih belum tertarik untuk menggunakan filter udara racing. Ya mungkin ini aku sotoy aja soal mesin. Aku juga nggak tahu mesin secara detail ya, tapi aku takut untuk jangka panjangnya teman-teman. Nah seperti gampangnya gini dah ya, kita berpikir ya secara logika aja lah ya, penggunaan filter racing nih, nah otomatis penggunaan harian filter racing itu kan ibaratkan debu-debu yang kecil-kecil itu kan kita nggak tahu nih kapan masuknya, atau kalau dia cuma nyangkut di TB doang atau nyangkut di klep doang gitu loh. Nah setauku ya ini, balik lagi ya, ini aku sotoy aja gitu loh, penggunaan filter racing itu untuk jangka waktu yang cukup lama nggak worth it, karena balik lagi yang namanya debu itu tetap aja sekeras-kerasnya debu itu bakalan dapat mengikis besi ya, walaupun nggak signifikan ya, walaupun nggak cepet, tapi lama-kelamaan dia bakal ngikis dan itu berbahaya banget sih buat mesin. Ya itu mungkin alasan aku dan kesotoyanku yang bisa ya, kalau mau ikut boleh, kalau nggak ikut juga ya nggak apa-apa juga sih. Ya mungkin bisa dicoba buat teman-teman yang mungkin penasaran pakai knalpot racing. Oke, untuk video kali ini mungkin sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke temannya, pacarnya, selingkuhannya, atau siapapun lah. Silahkan di share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, and ciao.